Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang siklus hidup hewan atau daun hidup. Ya, aku ingatkan sekali lagi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan wajib tonton sampai habis ya. Kalian dulu di kelas dulu pernah nggak belajar siklus hidup hewan manusia? Ya, kalau yang pernah belajar coba di komen. Mari kita mulai di sini. Siklus hidup hewan. Setiap hewan memiliki siklus yang hidupnya sendiri. Ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Semua mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Salah satu contoh mamalia adalah kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Reptil, burung, dan ikan menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidupnya pun bermula dari telur. Telur yang dikeluarkan, induk akan menetas menjadi anakan yang mirip induknya. Pada burung, anak burung memiliki bulu lebih halus. Semakin dewasa, bulunya akan berganti menyerupai induknya. Ini lihat nih siklus hidupnya burung ini. Burung dewasa mengeluarkan telur. Nih telurnya nih menetas, nih keluarlah anak burung. Nah di sini ini jadi anak burung, ini jadi burung dewasa. B. Siklus hidup dengan metamorfosis. Beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis akan menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Berdasarkan perubahannya bentuk hewan selama mengalami metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada beberapa hewan, di antaranya kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kawin, kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telur akan menetas menjadi larva yang disebut ulat. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat menghasilkan biur yang dapat mengeras untuk membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus diri sehingga terbentuk kepompong pupa. Kepompong diam dan tidak makan. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah kupu-kupu. Lihat siklus hidupnya. Nih, kalau kupu-kupu betina mengeluarkan telur ulat, ini habis itu ulatnya keluar. Setelah ini jadi makan daun sampai tambah besar. Setelah ini makan jadi kepompong. Setelah ini jadi kupu-kupu basah. Setelah ini jadi kupu-kupu dewasa. B. Katak. Metamorfosis katak melalui 3 tahapan, yaitu telur, kecebong atau berudu, dan katak. Setelah dewasa, katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air dan katak jantan juga akan mengeluarkan spermanya ke dalam air. Selanjutnya, sel telur akan dibuahi sperma di dalam air. Telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi kecebong.
bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuhnya kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong membesar sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor ini masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang sehingga terbentuk katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Dilihat nih, siklusnya. Ini ada katak betina nih, mengeluarkan telur. Habis ini, setelah ini kan telurnya menetas, keluarlah berudu. Setelah ini jadi muncul kaki belakang dan depan kaki. Setelah ini katak berekor. Setelah ini katak dewasa. Dua, metamorfosis tak sempurna. Pada metamorfosis tak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induk, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan, diantaranya capung dan kecoa. Capung. Setelah kawin, capung betina dewasa bertelur di air. Telur capung kemudian menetas menjadi larva yang disebut nimfa. Bentuk nimfa capung sama dengan capung dewasa, hanya belum mempunyai sayap. Nimfa hidup di air dan memakan hewan air. Selanjutnya, nimfa tumbuh menjadi capung muda. Capung muda terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. B. Kecoa. Setelah kecoa betina dewasa bertelur, telur akan menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Seiring dengan pertumbuhannya, kecoa muda mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuk kecoa dewasa yang bersayap. Nah, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.